pembelajaran. Di sini Bapak akan absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Dan siapa? Amanda Sabit. Dan sejarah masih semangat belajar sejarah? Ya, alhamdulillah. Karena kita dengan belajar sejarah kita bisa mengetahui tentang pembelajaran yang terdahulu yang bisa kita terapkan di zaman sekarang. Seperti materi yang minggu kemarin, kalian masih ingat minggu kemarin materinya ada teori masuknya Islam ke Indonesia. Masih ingat di antara kalian? Masih. Siapa yang bisa? Coba angkat tangannya. Yang masih ingat ya, Rifan apa? Ada teori ujaran, Persia sama Cina. Ya. Nah, itu adalah materi yang dari minggu kemarin yang kita bahas. Dan untuk sekarang kita akan bahas materinya adalah tentang bentuk-bentuk pengaruh Islam yang ada di Indonesia, yang nantinya diharapkan dengan kalian mempelajari tentang bentuk-bentuk akulturasi, kalian akan mengetahui apa saja sih bentuk-bentuk akulturasi yang ada di Indonesia yang bisa kalian terapkan nanti dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian nantinya akan mengetahui bagaimana bentuk arsitekturnya, kemudian bangunannya dan lain-lain. Kita akan bahas dalam pembelajaran hari ini, gitu ya. Dan adapun yang hari ini akan Bapak bahas materinya adalah tentang budaya akulturasi Islam dan budaya Indonesia. Sebelum ke pembelajaran, di sini Bapak akan bacakan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya ya. Nah, setelah mengikuti pembelajaran, di sini kalian dengan menggunakan model discovery learning, metode reading gate, ceramah, diskusi, tanya jawab. Peserta didik yang pertama itu diharapkan bisa menyebutkan berbagai bukti-bukti kehidupan pengaruh Islam yang ada sampai masa kini dengan baik. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan berbagai bukti-bukti kehidupan pengaruh Islam yang masih ada sampai masa kini dengan baik. Kemudian yang ketiga, mendiskusikan dengan tanggung jawab berbagai bukti-bukti kehidupan pengaruh Islam yang masih ada hingga dengan baik. Kemudian yang terakhir, membuat laporan hasil diskusi dan menyajikan hasil diskusi tentang berbagai bukti-bukti kehidupan pengaruh Islam yang masih ada sampai saat ini dengan sungguh-sungguh. Dan kemudian kalian bisa lihat di sini ada gambar. Ini bukan materinya ya, Bapak akan bacakan dulu ya. Di sini ada gambar nih. Yang pertama itu ada kira-kira dari gambar yang ada di depan ini, ada yang bisa menjelaskan kira-kira gambar satu itu tentang apa? Gambar satu ini tentang yang gambar satu tentang debus ya. Kemudian lihat gambar dua tentang yang ketiga yaitu tentang membasuh telapak kaki ya. Nah, itu merupakan materi yang dihubungkan dengan materi yang sekarang. Ini merupakan bentuk akulturasi yang dari zaman dulu dan masih ada diterapkan di zaman sekarang. Kemudian selanjutnya, nah yang menjadi pertanyaan, apa itu akulturasi? Nah, akulturasi itu kalau kalian melihat dari materi yang tadi dijelaskan, di situ disebutkan bahwa kalian di sini ada gambarnya nih, jadi gambar akulturasi. Nah, dalam berkembangnya Islam di Indonesia, di situ menunjukkan bahwa dengan menambah hasanah wawasan budaya nasional, yaitu dengan cara menentukan corak kebudayaan Islam. Ini kira-kira gambar masjid apa? Ada yang tahu? Masjid dari kota mana coba? Kira-kira dari gambar yang satu di situ. Ayo, masjid apa? Kudus. Ada apa lagi? Kudus. Terus ada apa lagi? Masjid apa lagi? Demak. Terus apa lagi? Nah, kita lihat jawabannya itu adalah masjid Banten. Ini adalah masjid Banten. Silakan masjid yang kedua. Ini kira-kira masjid dari mana? Perpaduan antara budaya Islam dengan budaya Indonesia. Ada seni pertunjukan wayang dan ada kalender penanggalan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan dari Bapak, kenapa wayang di sini digunakan sebagai alat untuk menyebarkan agama Islam? Cung, kira-kira ada yang tahu di antara kalian? Kenapa wayang sebagai media untuk menyebarkan agama Islam? Cung. Ya, Ferian, kenapa? Menurut pendapat saya, karena wayang pada zaman dahulu merupakan kegemaran dari lokal masyarakat, sehingga para pendakwah Islam menggunakan wayang sebagai alat penyebarannya untuk menyebarkan ajaran Islam. Ya, betul. Siapa lagi yang bisa? Jadi orang-orang pada saat itu ada Sunan Kalijaga yang menyebarkan agama Islam melalui wayang.
biar mereka itu menonton wayang dan pada saat itu menjadi alat untuk menyebarkan agama Islam. Seperti itu kata kuncinya ya. Selanjutnya Bapak akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Kita bagi ke dalam 4 kelompok. Bapak sudah siapkan. Setelah ini kalian akan mendiskusikan hasil dari akulturasi yang ada di Indonesia. Dari tema 1 itu tentang wayang, tema 2 itu tentang bangunan. Di sini Bapak kan sudah bagi menjadi 4 kelompok. Di sini kalian akan mengerjakan suatu permasalahan, yaitu suatu wacana. Dari sini ada kelompok 1 nanti akan membahas tema 1, kelompok 1 dan 2 membahas tema 1, tema 2 dibahas oleh kelompok 3 dan 4. Kalian nantinya kerjakan dalam LKPI yang sudah Bapak berikan ke masing-masing setiap kelompok. Di sini kerjakan. Silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya. Bapak beri waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk mengerjakan ini ya. Jadi kalian nanti diskusikan bagaimana cara untuk mengisinya. Di sini ada wacana atau teks bacaan mengenai yang tema 1 tentang wayang, tema 2 tentang bentuk bangunan ya. Bapak bagikan dulu untuk kelompok 1 mana? Ya ini. Ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ini dan kelompok 4 nih. Silakan kalian diskusikan dengan teman sebangkunya ya. Silakan. Di waktu 10 sampai 15 menit. Diskusikan dengan kelompoknya. Apabila ada kesukaran tidak? Sulit? Belum ada ya? Ya. Kelompok 2 gimana? Ada kesulitan untuk mengerjakan soalnya atau sudah bisa ya? Ya. Kelompok 3 sudah ada kesulitan? Oh iya itu ya ini bukan cerita sih, tapi ini menurut pendapat kalian seperti apa gitu mengenai apa terus soalnya atau ada yang itu kayak gimana gitu, bukan cerita ya. Singkat aja. Terus kalau ini pas lembar buat evaluasi masih ada bisa tulis nama kelompoknya. Silakan kalian diperiksa lagi, diamati lagi. Takutnya ada ada soal atau ya soal-soal yang susah dengan jawaban yang juga yang susah. So, silakan kalian diskusikan kembali ya sebelum kita presentasikan, diamati lagi soalnya, jawabannya juga sama, dipelajari lagi apakah sudah benar atau belum. So, silakan diamati lagi, dituliskan lagi. Kelompok 1 untuk mempresentasikan ya. Boleh semuanya kelompok 1 untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Salwa Amelia Sabrina. 1. Coba kalian identifikasikan karakteristik dalam wayang kulit dan wayang golek. Untuk kesenian tradisional yang lahir, hidup, tumbuh, berkembang terutama dalam masyarakat Jawa. 2. Biasanya digunakan sebagai media pertunjukan, bahkan menjadi media perenungan menuju roh spiritual para dewa. 3. Dipimpin dan dimainkan oleh seorang dalam pertunjukan. Yang keempat, wayang kulit terbuat atau berbahan dasar kulit didasarkan pada isi kakawin Arjuna Wiwaha Anggita Kanwa. Pertunjukan wayang kulit periode awal dengan lakon Bima Kumara. Wayang kulit kemudian dipakai oleh para pendakwah Islam di Jawa dan
ajaran Islam dan tujuan dakwah. Bahkan orang Eropa meniru gaya penyebaran pendakwah Islam hingga seluruh dunia. Wayang menjadi ciri khas di Jawa Barat, khususnya di Sunda. Yang kedua, biasanya wayang golek dimainkan oleh dalang dan diiringi oleh musik gamelan. Lalu yang ketiga yaitu pertama kali diperkenalkan oleh Sunan Kudus pada 1583 untuk menyebarkan agama Islam. Dan yang keempat yaitu menyimpan beragam makna filosofi baik dari segi pewarnaan dan bentuk. Yang kedua, bagaimana melestarikan wayang agar tidak punah di era kemajuan digital? Untuk dapat melestarikan wayang di Indonesia dapat melalui platform teknologi dengan cara memanfaatkan media sosial sebagai penyebar luasan pertunjukan seni wayang. Yang dapat kita lakukan ialah dengan menyaksikan wayang di beberapa daerah dan juga berkunjung ke museum wayang dan ikut andil dalam mengikuti pembelajaran bermain wayang dan memposting video yang telah dibuat dan disebarkan ke media sosial sehingga dapat memberikan informasi kepada khalayak umum mengenai wayang. Berikut adalah jawaban-jawaban atas hasil diskusi kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Boleh? Ya. Perkenalkan, nama saya Dr. Dianti. Izin bertanya, menurut kalian kenapa bisa disebut wayang golek? Izin menjawab dari pertanyaan Nabila. Seperti yang diketahui bahwa wayang golek merupakan salah satu seni pertunjukan rakyat yang berasal dari wilayah Pasundan. Kemudian, mengapa hal tersebut disebut dengan wayang golek? Karena wayang golek terbuat dari bahan kayu dan hampir menyerupai seperti manusia. Seperti itu. Apakah sudah puas? Sudah? Ada lagi pertanyaan? Atau sudah cukup? Cukup ya. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok yang sudah partisipasikan diskusi luar biasa. Boleh kelompok satu seperti diakhiri? Baik, saya rasa cukup. Terima kasih atas pertanyaannya Nabila. Kita tutup saja diskusi dengan kelompok 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Coba identifikasi unsur budaya India dan unsur budaya Nusantara dalam wacana A dan wacana B. Unsur budaya India dalam wacana A adalah gaya bangunan tersebut terlihat jelas menunjukkan pengaruh bentuk bangunan Candi Hindu Jawa yang terdapat dalam struktur bangunan menara masjid yang terdiri dari 3 bagian. Lalu unsur Nusantara dari wacana A yaitu pada salah satu yang terdapat inskripsi yang ditulis dengan huruf dan bahasa Jawa yang berbunyi Gapura Rusak Dewa Jagat. Dengan bentuk atap berupa tajur tumpang tiga berbentuk segi empat. Unsur Nusantara wacana B, Masjid Agung Demak dibangun dengan gaya khas Majapahit yang membawa corak kebudayaan Bali dilihat dari bentuk atapnya. Bagaimana bentuk arsitektur masjid di Indonesia yang merupakan perpaduan budaya Hindu dan Buddha dan Islam? Menurut pendapat kami, arsitek masjid di Indonesia yang merupakan perpaduan budaya Hindu, Buddha dan Islam tercermin dalam bentuk ornamen dan filosofi yang melebur dalam keharmonisan yang unik. Ada beberapa ciri arsitektur masjid di Indonesia yang menceritakan perpaduan budaya. Salah satunya adalah atap dan kubah yang menyatu, pintu dan jendela berornamen, dan ukiran pada tiang dan dinding, dan lain-lainnya. Contoh dari arsitektur masjid yang merupakan perpaduan budaya Hindu dan Islam ada pada Masjid Menara Kudus dan Masjid Agung Demak dan beberapa masjid di daerah lainnya. Melalui desain yang harmonis ini masjid menjadi pusat spiritual dan kebudayaan yang merangkul keragaman dan mewariskan nilai kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Babak keduanya membahas mengenai masjid-masjid yang bersejarah dan merupakan akulturasi dari budaya Hindu, Buddha, dan Nusantara yang berisi beberapa informasi terkait arsitektur, sejarah, dan ciri khas masing-masing masjid tersebut. Keduanya memiliki kesamaan yaitu menunjukkan adanya pengaruh budaya lokal, agama Islam, serta akulturasi dengan budaya Hindu dan Buddha. Akan Bapak nilai nanti di akhir pembelajaran ya.
selanjutnya kalian sekarang akan ada evaluasi untuk pemahaman kalian. Tapi sebelumnya kalian paham nggak bahasan materi yang dibahas ke teman kalian? Paham ya tentang akulturasi. Kalau tema 1 tentang wayang, tema 2 tentang masjid. Nah sekarang silakan akan ada evaluasi yang sudah Bapak siapkan di sini dengan menggunakan aplikasi Google. Kalian siapkan kertas diskusi per kelompok, silakan. Kalian akan menjawab pertanyaan dan diberi waktu hanya 30 detik saja. Jadi silakan kalian diskusikan dan jawabannya apa. Kalian tuliskan di kertas itu nomor 1 jawabannya aja, A, B, C atau D. Siap? Kita siap, kita mulai. Di sini ada 5 soal. Soal pertama. Jawabannya 2 sudah. Jawabannya adalah C. Coba yang menjawab selain C. Ada yang menjawab C juga? Selain C. Apa jawabannya? A. Ini apa? A ini C ya. Jujur ya, nggak boleh ada yang ini. Soal kedua, kita mulai. Soal kedua. Sudah tulis? Atau 2 sudah? Ayo 2 sudah? Jawabannya adalah yang A. Ada yang salah? Kelompok yang salah, kelompok 1, kelompok 2 salah, 4 betul? 3 betul? Betul ya. Soal selanjutnya, soal nomor 3. Jadi gampang, silakan jawab. Sudah? Nah, jawabannya adalah yang E. Ya, paling gampang. Pada masa pengaruh Islam berfungsi sebagai media dakwah. Soal selanjutnya, soal keempat. Pada masa Islam, seni ukir lebih mengembangkan pembuatan dengan motif apa? Kalian lihat di sini. Ayo. Jawab sudah? Sudah. Jawabannya adalah soal terakhir. Salah satu contoh kesenian yang bernapaskan Islam. Apa jawabannya? Ya, naik dulu evaluasi untuk hari ini. So yang menjawab semuanya betul. Kelompok yang semuanya betul angkat tangan. Nggak ada. Salah 1. 1, 2, 3. Salah 2. Ya salah 2 ya. Boleh dikumpulkan kepada Bapak sini perwakilan. Nah mungkin itu akhir pembelajaran kita. Tapi sebelum Bapak akhiri, di sini Bapak akan adakan tanya pemahaman kalian. Di sini akan Bapak sudah bawakan hadiah. Siapa yang bisa menjawab? Untuk mengakhiri, di sini Bapak ada berapa ya? Ada 4 makanan. Siapa yang bisa menjawab? Kalian boleh angkat tangan. Pertanyaan yang pertama, sebelum pembelajaran akhiri ya. Apa yang kalian ketahui tentang akulturasi? Lihat. Percampuran dua budaya atau lebih antara agama Islam dengan budaya-budaya yang ada sebelumnya. Ya betul, ini untuk kalian ya. Selanjutnya, soal kedua. Siapa yang bisa menyebutkan apa sih bentuk-bentuk bukti akulturasi? Pak, apa saja? Ranisa? Akulturasi tadi seperti ada wayang, terus ada masjid, terus ada makam, sama ada sastra. Ini benar, Ranisa ya. Pertanyaan ketiga. Coba, siapa yang bisa menjelaskan dari tema 1 yang ambil tema 1? Siapa yang bisa menyimpulkan dari wacana tema 1 A dan B? Ada yang bisa menyimpulkan? Ayo? Nggak ada? Kelompok tema 2? Ya, gimana nih? Ya, jadi menyimpulkan dari bangunan-bangunan yang ada itu ternyata dari adanya Nusantara sama kayak campuran India itu dalam satu agama juga itu tidak membeda-bedakan toleransi yang ada seperti adanya akulturasi yang telah ada sebelumnya dan dikembangkan lagi pada masa sekarang. Iya betul ya, seperti manis saya. Pertanyaan terakhir kelompok 1 nih, 1 dan 2. Coba karakteristik wayang kulit itu apa? Ya. Ya betul. Ya itu kita lihat di situ banyak sekali bentuk-bentuk bukti pengaruh akulturasi di Indonesia seperti wayang, kemudian bangunan dan lain-lain. Nah dengan adanya bukti-bukti pengaruh agama Islam tersebut diharapkan kita bisa sebagai generasi muda bisa merawat, bisa melestarikan dan bisa mengembangkan atau bisa memajukan
memajukan kebudayaan tersebut di kemudian hari. Nah, mungkin itu saja, dan untuk minggu depan kita akan bahas materi selanjutnya, yaitu tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Ada apa saja? Ada yang tahu? Kutai kerajaan Islam bukan? Samudra. Kita akan bahas di kemudian di minggu depan ya. Mungkin kita ketemu lagi minggu depan. Mungkin dari Bapak cukup sekian saja. Mudah-mudahan kalian dapat ilmu yang bermanfaat hari ini. Amin. Dan jangan lupa kita ketemu lagi dan tetap semangat untuk belajar sejarah. Seperti waktu belajar sejarah apa? Belajar sejarah SMA 3 Sumedang? Yes. Mungkin itu saja pembelajaran dari Bapak hari ini. Mohon maaf apabila selama pembelajaran banyak kekurangannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.